Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu karena ya emang aku udah agak lama sih nggak bikin konten. Aku lagi iseng-iseng sebelum tidur buka-buka ini ya, cari-cari lihat-lihat buku sih di tempat rak buku aku dan aku nemu buku ini. Ini sejak pertama aku punya, eh baru ini aku buka buat aku baca. Nggak tahu sih nanti gimana, cuman lagi-lagi MH Ainun Najib, beliau ini adalah salah satu tokoh yang saya pribadi mengagumi beliau dengan cara penjelasan beliau yang sangat luar biasa dalam pertemuan-pertemuan maiyah di berbagai kesempatan. Itu kayaknya kalau kayak kayak kita-kita yang masih sangat kekurangan ilmu begini, beliau sangat bisa untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan kapasitas kita khususnya. Jadi buku ini judulnya Hidup Itu Harus Pintar Ngegas dan Ngerem. Tahu kan artinya ngegas dan ngerem? Kalau ngegas ya kita tahu kapan kita harus itu, yang apa, ngegas itu kayak di sepeda motor, kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Bisa sih pakai kaki. Gitu. Mungkin yang dimaksud adalah kapan kita harus berkehidupan itu penuh dengan semangat, terus kapan harus kita ngerem setiap keinginan yang terus ada dalam diri kita. Kalau secara tekstual yang aku pahami sih begitu. Ini aku lihat ada beberapa narasi yang tidak hanya narasi panjang, tetapi ada beberapa narasi-narasi pendek yang juga sangat bisa untuk menjadi bacaan-bacaan kita yang biasanya suka bikin status atau bikin quote yang nanti didesain bentuk bentuk poster atau flyer kayak gitu. Ini ada yang menarik di halaman masih awal, masih sekitar di halaman 10. Itu ada kalimat begini: semua hal akan menjadi baik asal tempat dan waktunya tepat. Ilmu adalah untuk mencari tahu tempat segala hal dan menempatkan segala hal pada tempat yang tepat. Ini sangat luar biasa sih. Maksudnya simple tapi ngena banget. Contoh seperti yang aku ulang ya di atas. Semua hal akan menjadi baik asal tempat dan waktunya tepat. Kita sering nggak sih kayak misalkan kalimat-kalimat seperti ini kita abaikan dan kita lupa segala sesuatu itu baik. Kayak misalkan, simpelnya gini deh, nggak semua sesuatu itu baik ketika memang tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Contohnya nih, minum air putih itu baik, tetapi kalau misalkan terlalu kebanyakan juga itu juga nggak baik gitu. Terus misalkan kita juga makan timun itu baik, tapi kalau misalkan terlalu banyak juga itu juga nggak baik, menyebabkan hal-hal yang lain. Kemudian kalau terkait pada waktu yang tepat, misalkan orang tua kita lagi nggak mood buat diajak ngobrol sesuatu yang serius. Misalkan pulang kerja orang tua lagi capek, lagi banyak pikiran dari kantor, nggak taunya kita malah ngomong soal pembayaran kuliah atau UKT misalkan. Nah itu kan kalau misalkan pada waktu yang kurang tepat kayaknya juga nggak baik. Yang ada malah orang tua makin pusing, malah juga nambah-nambahin beban pikiran dan lain sebagainya. Itu kenapa semua hal akan menjadi baik asal tempat dan waktunya tepat. Nah, kalimat ini yang aku tafsiri dengan secara tekstual masih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ketika buka channel YouTube aku ini dan ternyata ya apa sih, kayaknya nggak gitu deh, kayaknya ada critical readingnya itu seperti ini misalkan, boleh nanti coba kita saling bertukar pikiran di komentar. Terus kemudian ilmu adalah untuk mencari tahu tempat segala hal dan menempatkan segala hal pada tempat yang tepat. Mungkin yang tidak aku pahami di sini adalah ilmu adalah untuk mencari tahu tempat segala hal.
pertanyaannya adalah apakah ilmu ini adalah tempat? Apakah kemudian jika memang tempat yang dimaksud itu adalah tempat yang seperti apa? Ini kayaknya perlu critical reading juga sih. Kalau di filsafat kan biasa agak jelimet begitu. Ada lagi nggak ya? Oke, ini juga ada nih. Orang yang sedang menanam memang tidak membaca Al-Quran, tapi apa yang mereka lakukan fungsinya sama dengan mensyukuri rahmat Allah. Oke. Ya, kita mendapatkan rahmat Tuhan. Benar nggak sih ya? Membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik begitu. Dan banyak orang yang terkadang yang salah ya, logical salahnya begini. Daripada kamu menanam, lebih baik kamu baca Al-Quran lebih baik gitu kan. Nah, ini kan persoalan dua hal yang berbeda kemudian dibenturkan. Nah, itu kan kalau aku pikir ini dua hal yang berbeda yang tidak bisa dibenturkan seperti itu. Bukan lantas membaca Al-Quran itu baik, lantas para petani tidak boleh menanam, hanya suruh baca Al-Quran aja misalkan. Kayaknya nggak gitu deh. Seperti pada teks berikut, orang yang sedang menanam memang tidak membaca Al-Quran, tapi apa yang mereka lakukan fungsinya sama dengan mensyukuri rahmat Tuhan gitu. Kayaknya di sini kalimatnya jelas. Jadi mereka menanam tanaman, misalkan padi, yaitu untuk ya agar kita juga sama-sama tahu bahwa manusia ini butuh makan, kemudian padi itu juga menjadi salah satu makanan pokok manusia. Nah, kalau manusia itu bisa makan sehat, dia juga bisa beribadah dengan nyaman, dengan lancar, kira-kira begitu. Jadi salah satu bentuknya adalah salah satu bentuk mensyukuri rahmat Tuhan adalah ya dengan kemampuannya menanam, kemudian nanti tanamannya kita pikir sebagai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, bisa diperjualbelikan, kemudian juga demi keberlangsungan kehidupan misalnya kayak gitu. Itu pemahaman tekstual aku sih. Oke, udah berapa menit? Oke, 7 menit. Nih ada lagi nih. Posisi manusia tidak di adalah, tapi di semoga, tidak di pasti tapi di insya Allah. IQ aku kurang deh. Oke, kita coba yang ini. Semua manusia seharusnya saling berentang tangan, saling rendah hati dan saling mengalah setiap kali, supaya kita sama-sama mencari kebenaran yang lebih tinggi, yaitu benar yang sejati. Ketika benar yang sejati tidak ketemu, maka kewajiban manusia bukan memakrifati kebenaran sejati, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran sejati. Oke, ini juga kayaknya aku perlu critical reading lebih. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Yang dituntut oleh Tuhan adalah kita berjuang tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Kita tidak disuruh panen, kita disuruh menanam. Karena itu jangan pernah berhenti menanam. Karena kalau yang aku paham, setiap orang yang menanam secara otomatis dia akan memanen, terlepas dari dia memanennya itu benar atau gagal. Bukan pada persoalan itu. Contoh, setiap orang yang menanam dia akan panen. Nah, catatannya adalah setiap orang yang menanam dengan baik, dia pasti akan panen dengan baik. Yang jelas ini hukum kausalitas yang terjadi. Ketika ada sebab pasti ada akibat. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, nah terus bagaimana Mbak ketika kita menanam sudah baik nih, ternyata cuaca berubah, ternyata ada hama, ternyata ada ini. Nah, itu kan juga menjadi sebab. Sebab gagal panennya adalah karena ada hama. Sebab gagal panennya adalah dikarenakan adanya cuaca buruk yang berubah. Nah, begitu. Jadi ini kayaknya sih lebih berbicara pada persoalan hukum kausalitas sepertinya. Oke, teman-teman, kayaknya udah dulu. Makasih banyak. Ini karena YouTube aku udah lama nggak keisi. Ini mau tidur masih belum bisa tidur. Paling nggak di waktu sekitar
10 menit ini kita bisa sharing walaupun sedikit nggak jelas. Aku harap, oh iya, aku sebenarnya kan kemarin punya janji. Aku punya janji kalau subscriber aku sudah 200, aku mau bagi-bagi makanan. Oke, aku minta doa sama teman-teman. Dari kemarin aku udah kepikiran, tapi emang belum ada waktu aja. Semoga di minggu ini atau paling lambat minggu depan aku udah bisa bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, tergantung teman-teman yang nonton YouTube aku ini tayang di jam berapa dan ditonton jam berapa. Yang jelas tadi aku cuman mencoba menafsiri secara tekstual dan secara kapasitas kemampuan yang aku punya. Aku bukan orang pintar dan segala macam, sangat terbuka dengan kritik dan sangat terbuka juga untuk saran. Selamat malam buat teman-teman. Jangan lupa setiap ada masalah apapun, walaupun hanya 2 detik, sempatkan untuk tersenyum. Karena senyum itu benar-benar menjadi power tersendiri buat aku pribadi khususnya. Ketika ada masalah sekacau apapun, ketika kita buat senyum, saat itu juga, detik itu juga ternyata kita bisa sedikit plong atau paling tidak bisa sedikit ringankan bebannya. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.